apakah pandangan Pak Joshua Tehu sama dengan pandangan Pendeta Gilbert? Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Kali ini saya masih terus rindu melalui video-video yang saya buat. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga bisa menjadi berkat bagi semua saudara yang menonton video di channel kami. Kekasih Tuhan, video kali ini masih seputaran keluarnya Bapak Joshua Tehu dari Sinode GBI, atau lebih tepatnya Pak Joshua Tehu mengundurkan diri dari Sinode GBI yang sebelumnya saya tanggapi. Dan seperti dalam tanggapan saya sebelumnya ialah bahwa kalau kita belajar Alkitab, justru Sinode GBI yang betul-betul mempertahankan ajaran Alkitab seputaran Tritunggal, ya, dimana Alkitab dengan jelas memberi informasi bahwa Tritunggal itu satu Allah, tiga pribadi, ya. Itulah keunikan, keeksklusifan dari doktrin Tritunggal, bahwa ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang mengingatkan kita tentang sisi keesaan Allah. Misalnya Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dalam perjanjian baru misalnya 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu Esa. Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tapi di sisi lain, terlalu banyak juga data tentang sisi kejamakan dari Allah, ya, di mana kitab Kejadian 1 ayat 26-27 dimulai dengan berfirmanlah Allah, marilah kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sana, kalau hanya ada kitab Kejadian maka kita bingung, karena kita tuh artinya jamak, banyak. Bisa 2, bisa 4, bisa 5.000, bisa 18.000 dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melihat progres pewahyuan, firman Allah tidak berhenti sampai kitab Kejadian, tapi adanya perjanjian baru dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kata kita di sana tidak mungkin merujuk kepada malaikat. Ya, kenapa? Karena kalau merujuk kepada malaikat, maka seolah-olah malaikat itu ciptaan sekaligus pencipta. Malaikat seolah-olah punya kontribusi dalam menciptakan kita. Dan kalau demikian maka malaikat juga layak disembah. Tentu itu tidak benar. Saudara tahu bahwa ketika Yohanes ketemu malaikat di Pulau Patmos, Yohanes mau sembah itu malaikat. Malaikat bilang, jangan, aku hamba, sama seperti kamu, sama seperti saudara-saudaramu, para nabi, rasul dan lain sebagainya. Berarti kata kita di sana hanya merujuk kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ditambah lagi, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan ada keterangan bahwa tanpa dia, tanpa firman Allah itu, tanpa Yesus itu, tidak ada sesuatu pun yang diciptakan dari semua yang sudah ada. Semua diciptakan di dalam Yesus Kristus. Maksudnya ialah bahwa memang penciptaan manusia dan semuanya itu diciptakan oleh Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Saya perlu mengingatkan ini lagi supaya gereja Tuhan kita kuat berpegang pada doktrin kita, ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti yang kita tahu bahwa doktrinnya Pak Joshua Tehu itu berbeda dengan pandangan yang kita pegang selama ini, ya. Doktrin Pak Joshua Tehu tentang Tritunggal misalnya, ternyata bukan Tritunggal juga, karena dalam beberapa video yang saya nonton beliau, awalnya saya tidak tahu, sekali lagi, saya salah satu yang senang semangatnya beliau. Saya belajar dengan beliau cara awal waktu Pak Joshua punya video itu yang terkenal itu waktu dia debat
dengan Islam, orang Islam, lalu dia pakai itu jas orange kalau tidak salah. Aduh, itu saya tidak tahu namanya siapa. Tapi sebagai hamba Tuhan yang baru belajar, saya lihat, aduh ini orang semangat luar biasa. Saya tidak tahu menahu tentang doktrin beliau. Tapi kemudian setelah berkembang, apalagi ada YouTube sekarang, maka pengajaran pendeta-pendeta tidak bisa ditutupi. Dan semua pendeta memang harus berkhotbah hati-hati, karena bagaimanapun Tuhan sudah siapkan pendebat-pendebat, orang-orang yang disiapkan untuk mengkritisi. Apalagi kita tahu ya, spirit reformasi, mulai Martin Luther melakukan protes, lalu lahirlah Protestan. Saya pikir orang-orang yang mengakui, mempercayai bahwa reformasi itu berasal dari Tuhan, maka bukan Kristen namanya kalau tidak protes. Protes yang dimaksudkan adalah protes yang salah, yang sesat, yang tidak cocok dengan Alkitab, harus diprotes, tidak ada masalah. Bahkan saya memberi diri saya diprotes. Asal yang memprotes saya betul-betul tentu dengan dasar kasih, persaudaraan, dan juga dengan pembuktian-pembuktian yang jelas, dengan bukti-bukti data yang jelas, sehingga kami pun enak begitu loh, berubah. Percayalah, bukan sok paling rendah hati apa gimana, tapi kita kan mau jadi pendeta yang jadi berkat. Jarang ayat bilang jemaat palsu, lebih banyak nabi palsu. Nah, nabi palsu ini kan bicara, apalagi kami pembicara, pengkhotbah, video kami di mana-mana, di YouTube, di Facebook, memang kami harus hati-hati. Nah, akhirnya saya belajar dari Pak Yosua, dan setelah saya belajar dari Pak Yosua, saya tahu bahwa beliau itu punya pandangan ialah satu Allah, tiga manifestasi, ya. Jadi dia bisa jadi Bapa, dia bisa jadi Anak, dia bisa jadi Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah Roh Kudus, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus. Jelas ini tidak tepat atau salah, saudara-saudara. Karena dari video saya yang pertama, saya sudah tunjukkan begitu banyak ayat bahwa Bapa dan Yesus beda, ya. Yohanes 10 ayat 30 bilang, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa, berarti ada Yesus, ada Bapa. Tapi mereka satu. Satunya apa? Hakikatnya atau jenisnya. Itu Allah, begitu ya. Tapi pribadi jelas berbeda. Kita bukan menyembah tiga Allah. Kita menyembah satu Allah dengan sisi kejamakannya atau tiga pribadinya. Nah, kekasih Tuhan, tapi hari ini saya mau menyoroti hal yang lain. Di mana dalam videonya Pak Joshua Tew, Pak Joshua mengatakan bahwa pandangannya itu sama persis dengan pandangannya Pendeta Gilbert. Ya, ini kelihatan dari video yang 17 menit itu, saya potong khusus di bagian di mana Pak Joshua Tew bilang pandangannya sama dengan pandangan Pendeta Gilbert Lumuendang. Mari kita lihat videonya. Khususnya perihal doktrin ketuhan Allahan yang Alkitabiah, yaitu Allah yang Esa dalam tiga manifestasi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sebenarnya sama persis dengan yang dianut oleh Pendeta Gilbert Lumuendang STH, yang beliau terakan di Warta Jemaat GBI Glow FC, yang dipimpinnya dalam kolom Kredo GBI Glow berdampingan dengan Kredo Gereja Bethel Indonesia. Ya, itu video dari Pak Joshua Tew ketika membacakan surat pengunduran dirinya di kepengurusan Sinode Gereja Bethel Indonesia. Lalu beliau bilang pandangannya tentang keesaan Allah itu dengan manifestasinya itu persis dengan pandangan Pendeta Gilbert. Nah, ini kan tentu kalau ngomong mencatut nama Pendeta Gilbert, tentu bukan apa-apa ya, saudara. Kita harus akui hampir 36 tahun kurang lebih terhitung saya buat video ini, seingat saya ya, beliau itu sudah 36 tahun melayani. Karena beberapa video saya sebelum dengan Pak Gilbert, saudara tahu bahwa saya itu belajar berkhotbah, suka nonton khotbahnya Pendeta Gilbert waktu saya kuliah di Jakarta, sekolah teologia. Jadi saya sebagai orang yang sering mengikuti khotbahnya Pak Gilbert, ya setahu saya sih pandangannya tidak sama. Tapi dengan pengakuannya Pak Joshua Tew dalam surat pengunduran dirinya ini
doktrinnya, maksud saya pemahaman atau pandangannya tentang Allah itu sama dengan pendeta Gilbert. Waduh, seingat saya sih tidak ya. Sekali lagi, kalau ngomong Pak Gilbert ini kan harus kita akui bahwa Tuhan pakai beliau, dan pengaruh beliau tuh di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Dia KKR ke sana kemari, kami di NTT sering dikunjungi dan mendapatkan KKR dari beliau. Dan beliau adalah salah satu senior yang baik menurut saya, karena dia memotivasi saya secara langsung, dan jelas ada hubungan emosional gitu loh. Bukan masalah satu sinode, bukan. Beliau juga tidak peduli sinode, yang penting kita ini kan melayani di atas dasar firman Allah. Lalu saya tergerak untuk menghubungi pendeta Gilbert dan mencari tahu kepastiannya. Saya WA beliau bahwa saya mau tanggapi ini video, apakah saya mau tanggapi video Pak Joshua Tewu. Seingat saya sih Pak Gilbert punya doktrin kan tidak sama. Jadi saya WA beliau dan kemudian beliau balas. Saya minta Pak Gilbert kalau berkenan kasih saya dasar pengajaran Pak Gilbert, entah video kah, pesan suara kah, sehingga saya bikin tanggapan sebagaimana Pak Joshua Tewu punya video tadi sudah ditayangkan. Saya juga mau ada satu dasar. Kalau Pak Gilbert itu tidak sama gitu loh. Setahu saya tidak sama dengan Pak Joshua Tewu. Maka kemudian beliau walaupun sibuk pelayanan tapi rendah hati mau balas pesan saya atau permintaan saya. Dan berikut adalah video yang pendeta Gilbert kirim buat saya sebagai dasar untuk saya bikin tanggapan. Apakah pandangan Pak Joshua Tewu dan Pak Gilbert Luen Mendong tentang keesaan Tuhan itu sama atau berbeda? Ya, kalau Pak Joshua bilang Allah dengan 3 manifestasi, bukan 3 pribadi. Ternyata Pak Gilbert kasih saya video, saya nonton sebelum saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Pak Gilbert tidak percaya 3 manifestasi. Dia percaya 1 Allah, 3 pribadi. Cocok dengan apa yang menjadi dasar pengakuan Sinode GBI. Dan itu juga memang orang Kristen semua percaya itu gitu loh. Ya, berikut adalah video dari pendeta Gilbert yang menjadi dasar bagi saya untuk buat video ini juga. Perhatikan videonya. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kita percaya pada Allah yang Esa. Tapi pada saat yang bersamaan, Dia adalah pribadi Bapa, Dia adalah pribadi Anak, dan Dia adalah pribadi dari Roh Kudus. Dia bukan hanya manifestasi, tapi Dia pribadi, Allah yang mencipta. Lalu kemudian firman-Nya menjadi sama dengan manusia, itulah pribadi Kristus. Kristus itu mati dan mengorbankan dirinya buat manusia dan naik ke surga. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali dan mengirim seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus. Jelas Allah adalah 3 pribadi, tapi Dia satu. Nah, itu saudara video dari pendeta Gilbert. Jadi beliau ternyata kalau Pak Joshua dalam surat pengunduran dirinya mengatakan sama, Pak Gilbert tidak sama ya. Pak Gilbert sama seperti GBI ya, sesuai Alkitab. Allah itu Esa, ada sisi keesaannya, ada sisi kejamakannya. Semua data tentang sisi keesaannya harus digabungkan dengan data tentang sisi kejamakan Allah. Dia tidak berdiri sendiri. Kalau Pak Joshua kelihatannya memaksakan supaya sisi keesaannya berdiri sendiri. Tidak bisa. Terlalu banyak. Alkitab itu kita harus menafsirkannya begitu. Kalau ada bagian yang kelihatannya kontradiksi, sebenarnya tidak kontradiksi. Ya digabungkan saja, kan begitu. Maka disitulah dapat kesimpulan Tritunggal itu. Sekalipun istilahnya tidak ada di Alkitab, tapi istilah Tritunggal adalah kesimpulan dari akumulasi data-data di mana ada sisi keesaan Allah, ada sisi kejamakan Allah. Jadi saya pikir Tritunggal sangat dahsyat, luar biasa. Betul, kita tidak mampu menjelaskan Allah secara detail-detail. Tapi itu bukan berarti kita menyerah untuk belajar. Itu bukan berarti kita tidak berusaha rendah hati untuk menerima masukan dari pendeta-pendeta lain. Begitu. Jadi terbukti sudah bahwa Pak Joshua Tewu dan Pak Gilbert tidak sama. Ya.
Dan kemudian Pak Gilbert juga kasih pesan lagi kepada saya bahwa hari Jumat ini beliau akan memberi klarifikasi di Sinode GBI, dan di situ ini Pak Gilbert yang memberitahukan langsung kepada saya. Jadi saya tidak bikin video sembarang-sembarang, ini saya minta izin kepada Pak Gilbert dulu begitu ya. Jadi Pak Gilbert sudah siap bertemu hari Jumat nanti, dan itu lebih resmi lagi, dan saya berharap akan ada videonya lagi sehingga kita semua tahu bahwa Tritunggal yang Alkitabiah sesuai pengakuan iman rasuli di dalam kalangan GBI sesuai dengan doktrin atau pandangan atau pengakuan iman dari orang Kristen yang ada di Sinode GBI. Jadi kiranya video saya yang sederhana ini memberkati kita dan mengingatkan kita terus bahwa harus back to the Bible, rendah hati belajar Alkitab. Kalau kita ditegur yang mengaku salah dengan rendah hati, jangan jaga gengsi, back to the Bible, kembali kepada kitab suci sungguh-sungguh. Maka saya percaya jemaat yang kita pimpin orang Kristen, karena sekarang kan mulai pandemi, corona, lalu YouTube, Facebook ini sangat berguna. Saya pikir kalau ngomong jemaat, sudah tidak ada lagi tembok-tembok pembatas. Kita memang secara keteraturan, demi keteraturan, kita harus ada di gereja tertentu. Tetapi khotbah pendeta-pendeta silakan didengar, silakan difilter. Jemaat yang saya pimpin tanya kepada saya, Bapak Gembala, boleh tidak kami belajar Tritunggal dari pendeta lain? Saya bilang boleh. Kenapa saya bilang boleh? Karena saya sudah ajar jemaat. Jadi kalau mereka belajar dan ternyata tidak sama dengan firman, bukan tidak sama dengan saya, toh saya kan ikut firman, tidak usah ngomong saya deh. Tidak sama dengan firman, mereka akan tolak. Sama dengan firman yang diajarkan dengan bukti yang jelas, mereka akan aminkan. Jadi saya pikir, saya tahu bahwa jemaat yang kita gembalakan ini bukan jemaat kita, tapi jemaatnya Tuhan Yesus. Jadi ya harus jujur mengajarkan firman Allah. Itu sih dari saya, kiranya tanggapan saya terhadap apakah pandangan Pak Joshua Teu sama dengan pandangan Pendeta Gilbert? Ini ternyata tidak sama dan menuturkan bahwa Tritunggal tetap satu Allah, tiga pribadi. Satu hakikatnya, jamak tiga pribadinya. Itulah Tritunggal. Sekali lagi, tapi nanti orang agama lain bilang apa? Tak usah pusing dengan orang agama lain. Kita hargai siapapun, kita toleransi secara sosial, tapi secara dasar iman, tidak usah pusing. Ya, percaya Yesus, nanti Roh Kudus bantu untuk memahaminya. Kiranya apa yang saya sampaikan mendatangkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. And God bless you all. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Dukung terus channel kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. God bless you all.